Hello. Jumpa lagi dengan Ibu masih di pembelajaran sejarah. Oke, seperti yang kamu lihat di pertemuan ini kita akan membahas tentang perkembangan teknologi pada masa praaksara. Gimana sih perkembangan teknologinya? Teknologi apa sih yang dimaksud? Yang jelas, teknologi yang dimaksud bukan teknologi yang seperti kita ketahui sekarang. Belum mengenal HP, belum mengenal internet, belum mengenal alat-alat yang canggih seperti yang kita lakukan sekarang. Belum ada mengenal yang namanya teknologi mesin. Oke, minggu lalu kita telah membahas tentang bagaimana kehidupan manusia purba dari yang berburu, meramu, sampai bercocok tanam. Oke, yang pertama, teknologi antara batu dan tulang. Berarti kalau dibilang antara batu dan tulang, berarti alat-alat yang digunakan terbuat dari batu dan tulang. Peralatan pertama digunakan oleh manusia purba adalah alat-alat batu yang seadanya dan juga dari tulang. Maksudnya dari batu yang seadanya, mereka belum mengenal yang namanya memuluskan atau menghaluskan. Jadi mereka apa yang mereka dapatkan di sungai, batu yang mereka dapatkan kira-kira dia runcing, bisa membunuh hewan buruan, itulah yang mereka gunakan, belum dibentuk, belum dipahat, dan lain-lain. Peralatan ini berkembang pada masa Paleolitikum atau yang disebut dengan zaman tertua pada kehidupan manusia purba. Zaman Paleolitikum berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Kebudayaan zaman Paleolitikum ini dikenal menjadi dua, ada kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Jadi ada dua kebudayaan yang dikenal di antara batu dan tulang, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Oke, kita bahas. Yang pertama, kebudayaan Pacitan. Mengapa sih disebut kebudayaan Pacitan? Yang jelas, karena sesuai dengan daerah yang ditemukannya kebudayaan tersebut, yaitu yang berkembang di Pacitan, Jawa Timur. Makanya disebut kebudayaan Pacitan. Dia disebut kebudayaan Pacitan sesuai daerah yang ditemukannya. Siapa yang menemukan ini di Pacitan? Yaitu si von Koenigswald. Dia adalah seorang peneliti yang lahir di Berlin dan telah menemukan beberapa hasil teknologi bebatuan atau alat-alat yang terbuat dari batu di sungai Baksosa dekat dengan Punung. Jadi dialah yang menemukan kebudayaan Pacitan seperti itu. Hasil kebudayaan Pacitan, alat yang ditemukan oleh si Pon ini adalah kapak genggam dan alat serpi yang masih kasar seperti ibu katakan, belum mengenal yang namanya teknik penghalusan atau teknik pahat. Diperkirakan alat ini hasil kebudayaan manusia purba jenis Pithecanthropus atau keturunannya. Jadi dia diperkirakan kebudayaan Pacitan ini adalah hasil dari kebudayaan manusia Pithecan, baik itu Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus robustus, dan Pithecanthropus yang lainnya. Seperti itu. Sesuai sama pendapat tentang usia kebudayaan Pacitan yang diduga berlangsung sekitar Pleistosen tengah atau permulaan Pleistosen akhir, seperti itu. Bukan cuman kapak genggam saja, kebudayaan Pacitan ini dikenal dengan nama tradisi kapak primbas, hasil kebudayaan Pacitan yang dianggap sebagai alat budaya batu yang paling awal di Indonesia. Jadi bukan hanya alat-alat yang kita bahas, bukan hanya serpi, bukan hanya kapak genggam, tapi ada kapak primbas. Oke, daerah persebaran kebudayaan Pacitan. Jadi daerah-daerah yang ditemukan atau yang barang-barang atau alat-alat yang digunakan ada di Pacitan, Jawa Timur, ada di Lahak, Sumatera Selatan, ada Awang Bakal, Kalimantan Selatan, dan Cap Bage, Sulawesi Selatan. Disitulah titik-titik daerah ditemukannya kebudayaan Pacitan, atau disitulah alat-alat yang digunakan itu hampir sama ditemukan seperti itu. Jadi alat-alat yang digunakan kapak primbas, kapak genggam, di 4 daerah inilah ditemukan ada kesamaan pembuatan alat-alat tersebut. Seperti itu. Ciri-ciri kebudayaan Pacitan. Pastinya kebudayaan Pacitan ini punya ciri-ciri biar kita bisa membedai mana kebudayaan Pacitan, mana yang kebudayaan Ngandong. Seperti itu. Ada ciri-ciri khususnya. Pertama, ditemukan alat batu kapak genggam oleh si Pon Koenigswald. Kapak genggam itu berbentuk kapak tapi tidak memiliki gagang. Jadi kapaknya masih dipegang. Kan kalau kita sekarang ada kapak yang terbuat dari besi, dia kan sudah ada batangnya dari kayu atau ada gagangnya dari kayu. Jadi kalau kebudayaan Pacitan ini belum menggunakan gagang, belum ada pegangan. Jadi langsung batu itu dipegang untuk memukul atau membunuh atau menusuk atau memotong daging atau makanan yang akan dikonsumsi, seperti itu.
Selanjutnya ditemunya alat-alat seperti kapak perimbas, koper, kapak penetak, pahat genggam, dan alat serpi seperti pleke. Manusia purba di zaman itu jenisnya adalah Pithecanthropus erectus. Makanya dibilang penghasil kebudayaan Pacitan didukung oleh manusia Pithecan, jenis Pithecan, ada Pithecanthropus erectus dan lain-lain. Seperti itu. Alat-alat kebudayaan Pacitan, ada kapak perimbas, ada koper, ada kapak genggam. Kamu baca sendiri. Selanjutnya, inilah ada gambar-gambar dari kapak genggam. Jadi dia tidak memiliki tangkai. Tengok, tidak ada tangkainya untuk menggenggam. Jadi dia batunya langsung digenggam untuk memukul atau memotong atau membunuh hewan buruan seperti itu. Selanjutnya ada kebudayaan ngandong. Ini juga sesuai dengan namanya, berarti dia ditemukan di Ngandong, Ngawi, Jawa Timur. Makanya dia disebut sebagai budaya ngandong, sesuai dengan tempat penemuannya kebudayaan tersebut. Di daerah ini banyak sekali temukannya bukti sejarah peradaban manusia zaman Paleolitikum seperti alat dari tulang, tanduk, dan batu. Jadi bedanya di kebudayaan ngandong dengan kebudayaan Pacitan adalah kalau di budaya Pacitan dia hanya batu yang ditemukannya, sedangkan di kebudayaan ngandong ditemukan alat-alat yang dari tulang. Ini tulang-tulang ini adalah dari tulang bekas hewan yang mereka buru, yang mereka makan, jadi mereka konsumsi. Jadi tulang-tulang yang patahannya bisa kira-kira runcing, bisa membunuh hewan, itulah yang mereka gunakan lagi untuk memburu makanan selanjutnya. Selanjutnya ciri-ciri kebudayaan ngandong. Itu sangat gampang banget dikenali. Alat kebudayaan ngandong terbuat dari tulang yang ditemukan yang umumnya berasal dari tulang binatang yang berukuran sedang hingga besar. Sesuai yang dijelaskan, perbedaan kebudayaan Pacitan dengan ngandong adalah pada alatnya. Di kebudayaan Pacitan masih hanya menggunakan batu, sedangkan di ngandong sudah ada menggunakan batu dan juga tulang-tulang hewan atau tulang-tulang binatang yang telah mereka konsumsi seperti itu. Dan untuk tanduk dari tanduk rusa terlihat dari desanya digunakan untuk menusuk atau menombak. Jadi tanduk-tanduk hewan, contohnya tanduk rusa, tanduk kijang dan lain-lain, itu mereka gunakan juga untuk menombak atau membunuh hewan buruan mereka seperti itu. Ini persebaran kebudayaan ngandong. Kebudayaan ngandong ini tersebar luas di Nusantara. Dia mulai dari Sumatera ada, di Kalimantan ada, di Sulawesi ada, di Bali ada, Nusa Tenggara Timur ada, Nusa Tenggara Barat ada, dan Halmahera. Jadi di kebudayaan ngandong sangat banyak ditemukan di berbagai daerah. Tapi titik penemuannya pertama kali itu adalah di Ngandong. Jadi makanya dibilang kebudayaan ngandong, bukan kebudayaan Kalimantan, bukan kebudayaan Sulawesi seperti itu. Karena titik awal penemuan kebudayaan tersebut adalah di Ngandong, makanya disebut kebudayaan ngandong. Oke? Selanjutnya alat-alat kebudayaan ngandong, ada plek, ada kalsedon, ada kapak genggam dan lain-lain. Kamu baca sendiri. Ini adalah gambar plek, ada gambar kapak genggam, dan ada juga gambar alat-alat dari tulang yang paling bawah. Jadi ada gigi taring, ada tulang rusuk pun ada, digunakan mereka untuk membunuh hewan buruan selanjutnya. Oke. Manusia pura kebudayaan ngandong itu adalah Homo jacensis, Homo solensis. Itulah pendukung dari kebudayaan ngandong seperti itu. Oke. Kamu baca sendiri. Jika ada pertanyaan atau kurang dipahami boleh tanyakan Ibu. Minggu depan kita akan membahas tentang antara gua dan pantai kalau tidak salah. Oke, see you, goodbye. Nanti untuk tugas ada, untuk kuis ada. Tolong ya nak, tugas dan kuis diisi karena itu berpengaruh sama nilaimu nanti di rapot akhir semester. Oke?